Selamat pagi semuanya. Welcome to Alpha Omega Church untuk Anda semuanya. We believe that today will be a powerful. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita merayakan Tuhan kita pagi ini. Kami percaya kau gembala kami yang baik Tuhan. Kau Tuhan gembalaku, kau yang pegang hidupku, kau tuntun setiap langkahku dalam jalanmu. Ku tidak takut sebab kau sertaku. Ku tidak ragu, kau jamin aku. Mari katakan bersama-sama. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Nyanyikan bersama. Kau Tuhan gembalaku, kau yang pegang hidupku. Amin. Kau tuntun setiap langkahku dalam jalan-Mu. Angkat tangan saudara. Yes God, sebab kau sertaku Tuhan. Sertaku, tidak ragu, kau jamin aku. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Boleh Alpha Omega Church sama-sama teriakan Once again say woohoo. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam Oh, come on, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang baik. We thank you Jesus. Saudara, boleh sama-sama kita tepuk tangan hari ini. Pagi ini kita menyanyikan lagu baru dari Son of Praise yang berkata Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Come on. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Come on, once again, sing it together. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Amin. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan. Kami mau saksikan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Here we go. Nyanyikan bersama. Tak pernah salah dalam perbuatanmu. Kau Tuhan yang tak pernah lalai.
sebentar kita akan melakukan perjamuan. Untuk yang online bisa menyediakan elemen perjamuan. Untuk yang onsite elemen perjamuan sudah disediakan di tempat masing-masing. Mari bersama kita angkat kedua tangan kita. I love you Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
saudara dimanapun kita berada hari ini, boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita percaya, tanda kita berserah, kita punya Tuhan yang setia, ada bersama dengan kita dalam segala kondisi hidup kita. Dia Tuhan yang gak pernah lalai, Dia Tuhan yang gak pernah gagal atas hidup kita. Mari bersama kita percayai kuasanya dalam hidup setiap kita. Mari berkatakan berkat buat hidupmu hari ini. Karena percayai bersama, kita punya Tuhan yang baik. Dia sungguh baik dan teramat baik buat hidup kita. Yesus, mari bersama kita angkat pujian kita angkat sembah kita buat Dia. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidupku Tuhan. Kamu terus percaya kebaikan-Mu akan terus nyata dalam hidup setiap kami. Dalam segala momen hidup kami, apapun kondisi hidup kami hari ini, ajar kami percaya bahwa rencana-Mu, bahwa rancangan-Mu ada yang terbaik buat hidup kami. Dan ajar kami bersyukur Tuhan, bersyukur buat setiap rencana dan rancangan terbaik yang Kau sudah sediakan di depan kami. Kami perlu kuasa-Mu Yesus, kami perlu anugerah-Mu Yesus. Kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Kami ini milik-Mu Tuhan, pakai sesuai rencana-Mu. For every morning, for every open doors, I call You faithful, and I just wanna thank You, Lord. For every mountain, for every time You brought me through, I call You faithful, and I just wanna thank You, Lord. For Your forgiveness, for how You never turn away, I call You faithful, and I just wanna thank You, Lord. For Your salvation, You paid a price I couldn't pay, I call You faithful, and I just wanna thank You, Lord. For every moment, for every open door, I call You faithful, and I just wanna thank You, Lord. For every mountain, for every time You brought me through, I call You faithful, and I just wanna thank You, Lord. For Your forgiveness, You never turn away, and I just wanna thank You, Lord. For Your salvation, You paid a price I couldn't pay, I call You faithful, and I just wanna thank You, Lord. You have been so good to me, God, I can't believe how You love me. What a friend You have been, so good to me, God, I can't believe how You love me. What a
Dengan tetap berfokus kepada hadirat Tuhan, boleh kita ambil elemen perjamuan kudus di tempat kita masing-masing pagi hari ini. Thank you Jesus. Pagi hari ini boleh kita ambil waktu sejenak mengingat segala kebaikan Tuhan buat hidup kita. Seminggu yang kita lewati mungkin kita ngelihat berbagai macam hal, kita dihadapkan dengan berbagai macam situasi. Tapi bolehkah pagi hari ini kita sejenak mengingat betapa baiknya Tuhan buat setiap kehidupan kita. Hal-hal yang mungkin kecil, hal-hal yang mungkin kita gak sadari, tapi Dia begitu baik. Yang Dia pikirkan tentang hidup saudara itu selalu baik. Yang Dia rancangkan buat Anda dan saya itu selalu baik. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau begitu baik, baik buat kami. So good, so kind, so generous, so loving, so gentle. Thank you Lord. Bolehkah kita bisikan di tempat kita masing-masing? Thank you Tuhan, makasih. Makasih Tuhan. Buat hidup kami terima kasih. Buat mungkin kesulitan yang kami hadapi terima kasih. Buat tantangan yang masih ada terima kasih. Buat hal-hal yang kami tidak sadari terima kasih Tuhan. Buat penyediaan-Mu terima kasih. Buat hati-Mu bagi kami terima kasih. Buat yang kami pegang di tangan kami pagi hari ini Tuhan. The ultimate example of your goodness. Terima kasih Tuhan. Boleh kita angkat roti ini lebih tinggi dari atas kepala kita bersama-sama. Responi kalimat berikut ini dengan mengucapkan haleluya dengan lantang dan jelas. Bukankah roti yang kita pecahkan yaitu adalah persekutuan di dalam tubuhnya Kristus. Haleluya. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur ini lebih tinggi dari atas kepala kita bersama-sama. Sebagai lambang kita menghargai kebaikan dan pengorbanan darah Kristus. Responi kalimat berikut ini dengan mengucapkan haleluya dengan lantang dan jelas. Bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur, yaitu adalah persekutuan di dalam darahnya Kristus. Haleluya. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh kita angkat kedua tangan kita bersama-sama pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ambil momen untuk kita buka mulut, kita keluarkan suara kita. Mulai kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mulai kita connect dengan Bapa kita yang di sorga. Ucapkan syukur kita atau bawa doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini tidak ada hati yang tidak terhubung dengan Tuhan, tapi hari ini Dia mau connect dengan setiap kita. Kemudian bersama-sama angkat tangan kita, keluarkan suara kita, mulai berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Syukurlah da bahari arala namaya arala takari arala da bahari arala takari arala da. Syukurlah da bahari arala namaya arala takari arala da bahari arala takari arala da bahari arala takari. Syukurlah da bahari arala takari arala da bahari arala namaya arala takari arala da basyededededede. Kau yang terutama buat setiap kehidupan kami Tuhan. Oh God, tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Kau begitu baik bagi hidupku.
janjimu ya dan aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidup, di dalam segala musim, di dalam segala kondisi Tuhan. Anugerahmu besar lebih dari semua yang dapat ku. Kita sama-sama, kamu. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar lebih dari semua yang beritahu diri kita pagi hari ini. Aku percaya janjimu ya dan amin, ya Tuhan, setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar lebih dari semua yang dapat ku. Sama-sama katakan, yang membelah laut yang tertukar. Oh, there's nothing like you. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut yang tertukar, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Declare it together, come on. Yang membelah laut yang tertukar. Oh, there's nothing like you. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Tuhan, kau membuat mujizat terjadi. Oh, we believe in you. Kau membuat mujizat terjadi. Kamu berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan, yang baik, sangat baik, teramat baik, bahkan yang terbaik bagi hidup kita. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Bapak, biar setiap kehidupan kami, pribadi kami, pandangan kami sekali lagi diarahkan kepada Yesus dan Yesus saja. Bahwa dalam segala kondisi, dalam setiap musim, dalam setiap situasi, Engkau baik buat kami Tuhan. Tidak pernah ada pikiran jahat atau pikiran buruk dari Tuhan terhadap hidup kami, never. Tapi justru rancangan yang terbaik, rencana yang begitu indah yang Tuhan siapkan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Ingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah salah, Kau tidak pernah keliru, Engkau gak pernah miss, Engkau gak pernah luput Tuhan. Tapi justru karena Engkau baik,
rencanamu itu sempurna bagi kami. Ingatkan kami bahwa janjimu itu ya dan amin, pasti bagi kami. Dan apa yang Tuhan janjikan akan selalu Tuhan genapi bagi kami. Terima kasih buat pribadi Tuhan. Terima kasih buat keberadaanmu pagi hari ini Tuhan di tengah-tengah kami. Dan biarlah saat ini saat Tuhan hadir, Tuhan sendiri bekerja, Engkau sendiri yang berbicara buat kami semua, termasuk hamba-Mu Tuhan. Membentuk hidup kami, memproses kami semua, menjadikan kami semua semakin serupa dengan Yesus saja. Terima kasih ya Bapak, lanjutkan perkara-Mu yang luar biasa hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semuanya sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini. Boleh sama-sama teriakan. Sebelum kita duduk boleh kita kasih tos depan belakang serong kiri kanan di sekitar kita. Give a high five, say hi buat orang-orang di sekitar kita. Mantap. Kalau sudah silakan duduk kembali dan kita akan saksikan tayangan video yang berikut ini. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt, and thank you so much for your enthusiasm. Di Alpha Omega Church, we also believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat di dalam setiap pertemuan konsel Anda. Dan buat Anda yang belum berkomsel nih, kita juga bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Bayangkan, setiap kita baru bangun pagi, biasanya ngapain nih? Kita langsung pegang HP kita untuk scroll social media, cek promo belanja online. Tapi kali ini, mari kita pause sejenak, berhenti sejenak karena ada sesuatu yang berbeda. Mulai hari Senin di tanggal 10 Maret 2025, kita sudah memulai doa puasa 40 hari, bukan saja sekedar menahan lapar ataupun keinginan kita, tetapi juga melatih hati kita untuk lebih fokus kepada Tuhan. Mungkin bagi sebagian dari kita, godaannya bukan dari makanan, tetapi kebiasaan yang lain. Mungkin main game, ngopi, ataupun belanja online, atau hal-hal kecil yang tanpa sadar menyita perhatian kita lebih waktu kita daripada bersama dengan Tuhan. Dan tantangan ini bukan tentang sekedar berhenti dari sesuatu, tetapi kita mengisi dengan sesuatu yang lebih bermakna, atau lebih banyak doa, lebih banyak baca firman, lebih banyak mendengar suara Tuhan. Jadi siapkah kita? Mari jalani puasa ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh lebih dalam lagi dalam iman kita. Bukan hanya menahan diri, tapi juga mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan berikutnya, kelas Cell Group Live akan segera dimulai. Dan kelas ini diadakan tanggal 18 Maret pukul 19.30. Dan dilakukan melalui via Zoom. Untuk PKS, tim inti, calon PKS, dan calon tim inti diharapkan mengikuti kelas ini dan bersama membangkitkan pemimpin dan memuridkan. Renovasi untuk ruang Kids dan Joy di Alpha Omega Church terus berjalan. Kiranya renovasi ruangan ini segera selesai dan bisa menjadi tempat yang seru bagi anak-anak untuk belajar dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih untuk semua dukungan doa dan juga persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian berikan. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Oh, kita coba sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi yang di bawah, yang di atas, semuanya ada di mana? Yang di online juga selamat pagi. Selalu senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa menyanyi, berdoa, menyembah bersama. Dan saya pribadi sih selalu encouraged dan blessed dengan bagaimana Anda begitu antusias memuji dan menyembah Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat diri saudara masing-masing pagi hari ini. Mantap. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang barusan juga disampaikan bahwa renovasi untuk ruangan Joy dan ruangan anak-anak masih sedang berlangsung. Beberapa minggu lalu saya juga sampaikan, jadi kalau Anda masuk lewat lapangan parkir yang sebelah sana, Anda kan masuk kayak lorong gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah di sebelah kanan Anda, nah ruangan itu yang sedang dikerjakan. Nah jadi kita berharap supaya segera selesai
segera bisa digunakan untuk menjembatani lebih banyak anak-anak punya fasilitas yang lebih baik dan juga banyak keluarga-keluarga juga bisa terlayani dan terjembatani dengan baik. Nah, di momen ini kita diberikan kesempatan dan kehormatan untuk kita mensupport visi dan misi dari gereja lokal ini secara keuangan, secara financial lewat memberikan persembahan. Saya juga mau remind bahwa di Alpha Omega Church Anda tidak pernah dipaksa untuk memberi, tapi kami hanya ingin menyediakan kesempatannya kalau Anda mau terlibat di dalamnya. Nah, hari ini ada beberapa cara Anda bisa menyampaikan persembahan Anda. Kalau Anda mau memberi secara tunai atau cash, amplop sudah tersedia di tempat duduk masing-masing, silakan masukkan ke dalamnya, nanti Asher akan bantu kumpulkan. Atau Anda juga bisa scan QR yang ada di amplop atau juga nanti akan tertera di layar. Atau juga bisa melakukan transfer ke nomor rekening yang ada di amplop maupun juga tertera di layar. Buat Anda yang watching online, kalau Anda mau memberi, Anda juga bisa melakukannya lewat scan QR atau lewat transfer. Baik, kita akan berdoa. Kita siapkan persembahan kita ya, setelah itu kita berdoa, nanti Asher akan bantu mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat rancangan Tuhan yang selalu sempurna atas hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penyediaan Tuhan bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami, sebagian dari apa yang Tuhan percayakan kepada hidup kami bawa kembali kepada Tuhan. Biarlah kami membawanya dengan hati yang bersuka cita, bukan sekedar supaya kami diberkati kembali atau kami dapat sesuatu kembali dari Tuhan, karena itu terlalu mudah buat Tuhan. Tapi biarlah hati kami selalu terarah kepada Tuhan, align dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami memberi dengan hati yang bersuka cita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Asher silakan. Hey, Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu yang kedua yang tadi kita nyanyikan, judulnya I guess Engkau Baik ya, berarti ya judulnya. Itu adalah salah satu lagu dari lagu-lagu baru dari Sound of Praise yang sedang kita kerjakan, sedang kita garap untuk persiapan acara live recording kita di tanggal 1 Juli, tanggal 1 bulan 7 2025 yang akan datang ini. Lagu ini ya ada cerita tersendiri Bapak Ibu Saudara sekalian, cuman ya udah ntar for another time, siapa tahu kita bisa share tentang bagaimana lagu itu bisa ada. Tapi dia adalah salah satu dan seluruh panitia dan tim sudah mulai bergerak. Kemudian juga tim praise and worship-nya sudah mulai latihan juga secara rutin. Kemudian sudah ada 2 lagu yang kita kerjakan, sekarang yang ketiga juga lagi on proses. Dan Anda boleh doakan terus segala persiapan ini supaya semuanya juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan buat Anda yang mungkin belum terlibat dalam apapun, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat mengajak Anda untuk bisa yuklah gitu sama-sama ngapain apa gitu. Kalau misalnya Anda mikir kayak aku bisa ngapain atau kayak lagi perlu apa, yang dibutuhkan sebenarnya sangat banyak sekali. Jadi kalau Anda emang mau pengen terlibat join, Anda bisa ngobrol dengan mungkin kayak salah satu usher atau orang yang ada di Connect Center. Nanti mereka akan bisa connect-kan Anda ke area mana yang Anda bisa bantu. Tapi tentunya kita sangat membutuhkan kita semua bisa bergerak bersama-sama, kita bisa jalan bareng-bareng untuk membuat ini semua bisa berjalan dengan baik. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ramai sekali di internet tentang sesuatu yang namanya ini Ask Meta. Gitu. Jadi buat Anda yang mungkin waktu itu nggak tahu, saya ceritain dikit. Jadi kita tuh bisa kayak nekan logo di entah di WhatsApp atau di apa gitu ya, pokoknya di handphone. Kita tuh bisa tekan logo itu, terus kayak kita jadi chat sama artificial intelligence gitu kan, AI. Nah kita tuh bisa masukkan keyword atau kata kunci, masukkan ke situ, nanti mereka itu kayak kasih kita mungkin 1 paragraf gitu loh penjelasan tentang apapun itu yang kita tulis. Nah beberapa waktu yang lalu itu ngetren banget, orang-orang tuh masukin namanya gitu saudara. Jadi mereka masukin namanya, terus habis itu AI ini kayak taruh balik gitu loh, kayak namanya misalnya siapa itu adalah orang yang seperti ini. Dia mengumpulkan informasi lewat apa yang ada di
internet. Waktu itu seperti itu. Nah terus kan saya ngeliat ya banyak teman-teman saya tuh kayak ngepost gitu, lucu juga gitu ya. Terus saya mikir maulah gitu coba ya kan. Terus akhirnya saya tuh coba gitu Asmeta. Terus saya ngetikkan gitu kan nama saya gitu kan. Kadang orang masih kayak what do you know of namanya siapa gitu. Jadi saya nulis gitu what do you know of nama saya Elisha Basutopo. Terus dia loading muter. Beberapa saat kemudian apa saudara? Tidak ada data ditemukan. Oke, kayak tiwas sudah pede-pede ya kan. Kita mau cari tentang diri sendiri ternyata tidak ada apa-apa. Ya sudah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian seru juga ya gitu. Sekarang semua kayak perangkat digital dan hal-hal ini sangat membantu kita sebenarnya. Ya, membantu kita untuk kita bisa bekerja lebih baik. Kita bisa bekerja lebih cepat. Kita bisa moving faster dalam setiap kehidupan kita. Nah tapi tanpa kita sadari. Kita itu sering lupa bahwa kerohanian kita itu juga butuh bantuan, butuh tuntunan, butuh dibukakan jalan oleh pusat kehidupan kita yaitu Yesus. Sehingga gini, kita perlu dimentor oleh Tuhan, dituntun, dijagai, diajarin sama Tuhan. Nah kita kan sedang berada di tengah-tengah sebuah seri yang kita namakan How to Walk with God. Gimana jalan bersama dengan Tuhan dalam keseharian kita dari hari Senin sampai hari Senin lagi gitu. Nah salah satu bentuknya adalah kita itu berjalan dimentor sama Tuhan, dituntun sama Tuhan dalam semua hal dan semua aspek. Dari hal-hal yang mungkin gede banget, yang major, yang besar, sampai mungkin detail-detail yang paling kecil yang kelihatannya sepele gitu dalam keseharian kita. Karena gini, punya pengetahuan tentang Tuhan tidak sama dengan hidup dimentor oleh Tuhan. Sekali lagi, punya pengetahuan tentang Tuhan, tahu Tuhan, itu tidak sama dengan hidup dimentor oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dimentor oleh Tuhan, tujuannya, goalnya adalah hidup berbuah. Boleh katakan sama-sama berbuah. 1, 2, 3. Berbuah, lebih keras lagi dong saudara. 1, 2, 3. Berbuah. Nah soalnya gini, orang sekarang ini makin marak gitu ya. Dan makin sering sekali pakai kalimat ini. Aku tuh gak bertumbuh Aku gak bertumbuh. Aku di situ tuh aduh kayak gak bertumbuh gitu. Aku perlu bertumbuh, aku perlu gini. Nah bertumbuh is not a bad thing. Ya kan, bertumbuh itu sesuatu yang baik gitu, please do. Tapi saudara, tidak jarang bertumbuh ini punya konteks atau punya kesan yang seolah-olah kadang ya berpotensi untuk jadi lebih selfish dan lebih egois. Karena apa? Karena gini, kalau orang mikir aku bertumbuh, aku gini, aku gitu, itu biasanya pikirannya apa? Aku dapat apa? Ya enggak saudara? Aku seolah-olah terisi, asik. Ya kan? Aku tuh kayak terisi gitu, aku tuh makan gitu, aku tuh wah gini, supaya aku tuh dapat gini biar ya kita bisa bertumbuh gitu ya. Terus kita bisa kayak ya kalau yang ini ya relevan sih, aku relate sih gitu. Cuman kalau yang itu aku nggak relate, jadi aku nggak bertumbuh, aku nggak gini. Bapak Ibu Saudara sekalian, notice the common thing adalah aku terus. Seolah-olah kita kayak, oh iya aku gak bertumbuh. Oh iya aku bertumbuh gak bertumbuh. Kita kira tolak ukurnya adalah diri kita. Aku makan atau enggak, aku terisi atau enggak, aku terus, aku. Tapi Yesus bilang kayak gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Yohanes 15 ayat yang ke-16. Oh dahsyat. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah Yesus ternyata gak bilang gini, aku menetapkan supaya kamu pergi dan
bertumbuh. Enggak. Dia bilang, aku menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, katanya. Sehingga bukan hanya bertumbuh, karena bertumbuh kadang-kadang, nggak selalu, bisa punya konteks yang itu agak sedikit lebih selfish and us-centric. Tapi ini berbuah lain. Karena gini, berbuah, yang nikmatin buah siapa? Pohonnya? Gak bisa. Malah buah bikin berat pohonnya sebenarnya. Buah yang nikmatin siapa? Buah itu sendiri? Enggak. Yang nikmatin siapa? Daunnya? Enggak. Buah yang nikmatin adalah orang lain. Do you see the difference? Anda lihat perbedaannya? Yang satunya aku. Aku dapat enggak? Aku terisi enggak? Aku gini enggak? Aku gitu enggak? Tapi yang satunya kalau berbuah, yang menikmati orang lain. Berbuah berarti hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain. Bisa lihat bedanya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya me, aku. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mikirnya adalah aku. Ini karena mama-mama anak toddler ya. Aku adalah anak balita, betul? Keakuannya tuh kuat banget kan. Ini punyaku, ini mainanku, ini aku. Berarti we are very young. Tapi saat kita didewasakan, hidup kita tuh bukan hanya berhenti pada bertumbuh, tapi hidup kita itu berbuah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan berbuah ini, kita tuh perlu dimentor oleh Yesus, sang pokok anggur. Ingat ya, 2025 connect. Ya kan? Dimentor oleh sang pokok anggur itu sendiri. Dan dikatakan bahwa gini, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apart from Him, we can do nothing. Nah, sehingga saudara bisa kita lihat sama-sama nih ya, ada sebuah ayat yang mungkin waktu habis dibaca Anda kayak agak, apa sih gitu. Tapi kita akan lihat gitu relevansinya sebenarnya asik juga. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Oke, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang di atas yang di bawah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini di konteks asli ceritanya itu mengingatkan kita ada 4 hal yang simple. Karena ini menunjukkan bagaimana seseorang tuh begitu menyandarkan dirinya, menyerahkan seluruh aspek kehidupannya untuk dimentor sama Tuhan. Ada 4 hal yang simple aja. Tuhan itu melihat hati. Jelas banget ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin apapun outer look kita nggak bisa bohong sama Tuhan soal isi hati dan kondisi hati kita. Malah bahkan Tuhan yang lebih tahu isi hati kita daripada kita tahu isi hati dan diri kita sendiri. Dan yang kedua, Tuhan akan pakai orang yang nggak pantas. Gitu. Jadi kadang mata manusia tuh bisa menilai siapa pantas siapa nggak pantas. Kadang diri kita juga kan bilang kan, aku nggak layak, aku nggak gini, aku nggak gitu. Tapi aneh ya, yang sering kali di pikiran orang tuh mana bisa, malah mana mampu, mana pantas. Justru itu yang Tuhan mau pakai. Yang berikutnya kita bisa lihat bahwa kegagalan itu bukan kefatalan kalau kita mau datang kepada Tuhan dan mau bertobat gitu. Dan yang terakhir adalah pertobatan itu dimulai dari hati. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu selalu ingat bahwa gini, Tuhan itu selalu mau mementor kita. Dia selalu ada sebagai mentor, sebagai penuntun, sebagai tangannya itu nuntunin kehidupan kita satu-satu. Pertanyaannya kita nih mau nggak dimentor sama Tuhan? Mau nggak dituntunin sama Tuhan? Seringkali kan namanya juga anak ya, anak Tuhan kan. Ngapain gitu berusaha melepaskan diri dan lain sebagainya. Karena di mentor Tuhan, goalnya, tujuannya adalah untuk berbuah. Ucapkan dulu sama-sama berbuah, 1, 2, 3. Berbuah. Nah terus kita jadi mikirkan,
contoh kok Daud ya. Daud itu orang yang gak kebagusan loh. Masa gak ingat ya Daud itu wah dosanya kayak gitu ya kan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, buat Anda yang mungkin orang yang sudah lama di gereja, mungkin sebagian Anda tahu lagu zaman dulu nih, lagu sekolah, ya gak sekolah minggu sih, lagu lama lah gitu. Lagunya itu bilang, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari gitu. Bila roh Allah ada, wah diulangin, ku kan menari seperti Daud menari. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini nari-nari. Orangnya itu immoral ternyata. Apa itu hasilnya orang dimentor sama Tuhan? Ini nari-nari. Ngembat istri orang, saudara. Kalau pelakor kan yang cewek ya. Kalau yang cowok apa dong? Pebinor, ya kan? Merebut bini orang. Ngerebut bini orang, saudara. Ngerebut bini orang. Loh, ya apa sih dimentor sama Tuhan kok ngerebut istrinya orang? Nggak hanya berhenti sampai situ. Ngerebut istri orang, orangnya sama dia yang merencanakan orangnya ini biar mati supaya dia bisa ngawinin istrinya. Ih, edan gak, Sur? Gila gak? Tapi kok bisa Tuhan bilang ini orang yang berkenan di hatiku. Loh. Tunggu dulu Tuhan. Kayak apa Tuhan? Kayak gimana sih? Padahal ayat tadi kayak Bapak Ibu Saudara sekalian bilang gini, setelah Saul disingkirkan, mereka itu selalu dikontraskan pokoknya, Saul sama Daud, selalu kayak gitu. Padahal kalau kita lihat Saul, Bapak Ibu Saudara sekalian, Saul gak main cewek, kayaknya, at least tidak tercatat. Mungkin kita nggak tahu kali ya. Saul ditulis nggak ada catatan dosanya yang kayak Daud kayak gitu, nggak ada. Hubungannya dengan anaknya baik, sedangkan Daud anaknya tuh loh ngejar dia, mau bunuh dia sendiri kayak apa, saudara? Bapak macam apa coba? Kalau Saul anaknya sampai bersedia mati di sebelahnya dia barengan di medan perang, di battlefield. Saul wasn't that bad, right? Kok Daud yang udah kayak gitu, rebut istri orang, bunuh lagi, dosanya banyak. Kok malah Tuhan bisa bilang katanya berkenan di hatiku? Apa sih? Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian kok Saul disingkirkan dan Daud dibilang bahwa dia orang yang berkenan di hati Tuhan? Why? Kok Tuhan gak fair? Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saul, saat dia itu dimentor, saat dia ditegur, waktu itu kan dia melakukan kesalahan. Kesalahannya apa sih? Kesalahannya itu cuman gini, saudara. Karena dia tuh bingung, gak tahu harus ngapain. Terus dia takut terlihat jelek di depan orang. Jadi terus kayak nabi ini juga gak datang-datang. Jadi dia tuh melakukan kayak korban persembahan duluan. Coba Anda bayangkan. Kesalahannya itu bahkan cuman ibadah loh. Masa doa ibadah salah, ya gak? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu dia ditegur, hei Saul, kamu tuh harusnya tunggu. Jangan gitu, jangan menyalahi. Terus dia nego. Dia bilang, oke, tapi ini ya, jangan ambil hartaku ya, jangan ambil kekayaanku ya, jangan ambil posisiku ya, jangan ambil orang-orangku, jangan ambil influenceku. Tapi saudara Daud, saat dia salah, kesalahan yang mungkin tadi menurut kita fatal banget lah, parah lah nih orang. Saat dia salah, dia dimentor, dia ditegur. Dia begitu menyesal. Sampai dia ngomong sama Tuhan apa? Tuhan, take everything if you wish. Ambil semua Tuhan. Mau ambil kerajaan ini, ambil. Mau ambil hartaku, ambil Tuhan. Mau ambil ini semua, ambil. Kecuali satu hal. Do not take your Holy Spirit away from me. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku, dia bilang. Wow. Sekarang saya paham. Bapak Ibu Saudara sekalian, what a contrast.
Yang satu dia bilang, tolong, ya, oke, aku salah, oke, nggak apa-apa. Tapi ini tolong ya, tetap dijagain ya, ini my image, my influence, my people, all these things that I have. Tolong, jangan diambil. Yang satunya, take everything if you wish, but one thing, Tuhan, do not take your Holy Spirit away from me. Sampai Mazmur mencatat itu. Jangan ambil rohmu yang kudus dari aku, dia bilang. Makanya Tuhan sampai bilang Daud itu orang yang berkenan di hatiku. Pembunuh, tukang selingkuh. Tapi Tuhan bilang orang yang berkenan di hatiku. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu penting untuk membangun sikap. Tuhan itu mentor kita untuk punya hati yang mau dibentuk, hati yang tetap halus, hati yang tetap fleksibel, supaya Yesus bisa jadi pusat segalanya atas hidup kita. Karena sekali lagi seperti tema Connect 2025, apart from Him we can do nothing. Di luar Dia kita tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga gimana sih bentuk melibatkan Tuhan sebagai mentor dalam keseharian kita? Hari ini ada 3 hal yang simpel sih sebenarnya, tapi seumur hidup melakukannya, saudara. Jadi ya sering kali kita sangat perlu diingatkan, terutama diri saya. Yang pertama adalah gini, katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Kita katakan sama-sama yang hijau ya, 1, 2, 3. Tuhan, aku perlu Engkau. Sama-sama dong Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kayak gimana lah gitu. 1, 2, 3. Tuhan, aku perlu Engkau. Terus jargon ini sering sekali diucapkan orang. Ya kan, kalau worship aja kita juga gitu, Tuhan kami perlu Engkau, Tuhan gitu. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, dihidupi enggak? Atau kita cuman bilang kita perlu Tuhan, tapi dalam cara kita menjalani hidup kita sih ya suka-suka saya lah, Tuhan kan hidup-hidup saya. Kadang lewat cara kita menjalani hidup kita seolah-olah kayak kita orang yang gak perlu Tuhan. Jangan kan gitu. Kadang kan gitu ya saudara, denger firman ya. Palingan apa? Saya ikut cepat, tuh kamu lu dengerin. Atau kalau harusnya si A tuh harusnya denger ini nih. Tahu dia tuh. Bisa kita yang perlu Tuhan. Nah, Mazmur 145 ayat 18 bilang gini, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, hari-hari ini anak saya yang pertama, Johnson, itu entah kenapa clingy banget sama bapaknya. Jadi ada apa-apa daddy, ada apa dikit daddy, ada apa dikit gini. Mau mandinya sama daddy, gitu. Mau ininya sama daddy, semuanya pokoknya sama daddy. Daddynya pergi kerja ditangisin. Apalagi kalau kita di rumah lagi nggak bolehin dia makan coklat atau makan kerupuk atau wah daddy, mau sama daddy. Pokoknya dan dia teriak benar-benar daddy. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau anak sekecil ini, kayak lagu dong jadinya. Anak sekecil ini, dia punya naluri untuk berteriak kepada seseorang yang dia percaya. Nah, berarti secara naluri dasar manusia, kita akan memohon bantuan orang yang kita percaya dengan berteriak. Kadang dengan menangis atau memanggil nama mereka. Nah, tindakan inilah yang dinamakan dengan berseru. Berseru tuh gini, kalau dalam bahasa Ibraninya kara, itu artinya berteriak, menjerit. Kalau dalam bahasa Yunaninya kaleo, artinya memanggil nama seseorang. Atau memanggil atau menarik perhatian dengan suara yang nyaring. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks kalau kita itu berseru kepada Tuhan, berarti artinya kita itu benar-benar butuh Tuhan. Dan dengan sungguh hati kita memohon kepadanya.
Nah kenapa sih kok kita itu sungguh-sungguh memohon sama Tuhan, berseru sama Tuhan dengan segenap hati, dengan segitu kerasnya, ngapain sih? Karena berseru kepada Tuhan mengandung arti gini, bahwa kita benar-benar membutuhkan bantuan Tuhan. Dan kita percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang bisa memberikan bantuan dan pertolongan atas hidup kita. Dan menolong kita atas apapun yang kita hadapi. Dan saat kita berseru dan kita bilang, Tuhan aku perlu Engkau. Kita lakukan sebagai orang yang berarti gini, membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Dia yang terutama dalam hidup kita, karena itu tadi, apart from Him we can do nothing. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita perlu Tuhan supaya hidup ini bukan hanya berhenti di bertumbuh, tapi supaya hidup kita bisa berbuah. Dan indahnya Tuhan, sudah luar biasanya tuh ini. Mazmur 91 ayat 15. Aduh ini indah banget. Kita baca sama-sama yuk biar kasih tahu diri kita. 1, 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan wow. Janji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita berseru sama Tuhan, kita acknowledge bahwa Dia satu-satunya yang bisa menolong kita. Hanya dari Dia pertolongan hidup kita. Kita acknowledge bahwa God, apart from you we can do nothing. Dia bilang, aku akan menjawab. Aku akan menyertai. Aku akan meluputkan. Aku akan memuliakannya katanya. Ih siapa kita? Ya, Tuhan tuh selalu ada sebagai mentor. Kita hanya mau enggak? Dan tujuan utama dimentor oleh Tuhan adalah untuk berbuah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan, Tuhan cegah saya. Kita ucapkan sama-sama dulu ya, yang hijau. 1, 2, 3. Tuhan cegah saya. Jarang kita doa sama Tuhan, Tuhan cegah saya, enggak dong. Biasanya kita akan paksa Tuhan untuk lakukan apa yang kita mau. Ya kan Saudara? Kalau ada pintu yang tertutup, kita berdoa, Tuhan, aku tahu Tuhan bisa buka jalan saat tidak ada jalan. Dobrak Tuhan pintunya. Ya kan, saudara? Kalau pintu yang tertutup, dobrakin Tuhan. Kan Tuhan, you are the God of breakthrough. Ya kan, Tuhan adalah Tuhan terobosan. Jadi tolong Tuhan, biar gitu. Kalau enggak Tuhan, tak detonate sendiri pintunya. Saudara. Padahal penting sekali dalam kehidupan kita untuk kita itu minta Tuhan cegah saya. Apalagi saat kita melakukan sesuatu. Meminta Tuhan untuk mencegah, meminta Tuhan untuk menghalangi, untuk mungkin mengalihkan yang bukan kehendak Tuhan, yang salah dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh saudara Tuhan itu melakukan pencegahan. Ada seorang namanya Yunus, nah, benar nih kali ini, Yunus. Dia itu disuruh sama Tuhan pergi ke kota namanya Niniwe. Tapi dia nggak mau. Akhirnya dia beli tiket lain, dia pergi ke kota namanya Tarsus. Di tengah jalan dicegah sama Tuhan. Tuhan kirimkan badai, kapalnya itu terombang ambing, ngakar karuan. Terus satu kapal bilang nih ada yang dosa nih kayaknya nih. Akhirnya singkat cerita pokoknya mau gak mau dia ngaku deh gitu. Ya aku ternyata dia dilemparkan keluar dari kapal, sangar ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau zaman sekarang kayak apa ya? Lagi kapal pesiar berdosa dilempar keluar dari kapal gimana? Anyways dia dilempar keluar dari kapal, terus dia ditelan sama ikan besar. Tuhan mencegah Yunus. Untuk supaya Tuhan mengembalikan Yunus kepada jalannya Tuhan. Dan supaya dia belajar nurut dan taat sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang berikutnya Yeremia 31 ayat yang ke-16 bilang gini. Yeremia bernubuat bahwa Yehuda itu akan dipulihkan. Dan Tuhan kirim Yeremia untuk kasih tahu gini. Cegahlah suaramu dari menangis. Dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikian firman Tuhan dan mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kadang-kadang saat
kita itu kecewa, saat pikiran kita down, saat hati kita tuh down, ya kan, saat kita rasanya udah mau menyerah, kita udah mau berhenti. Tuhan itu mencegah kita. Dan saudara, hari ini kadang-kadang mungkin ada dari kita yang pikirannya tuh mau negatif. Nah, Tuhan itu mau menghentikan kita. Sehingga izinkan Tuhan itu mencegah kita. Bahkan ada kalanya, perhatikan ini, minta Tuhan untuk mencegah kita. Dari kesalahan kita, dari kebodohan kita, dari diri kita sendiri seringkali. Karena ini egonya luar biasa nih manusia. Kalau tadi saudara Yunus dicegah Tuhan dari ketidaktaatan, dicegah dari kesalahan, dicegah dari pikiran negatif. Terus juga gini, bayangkan saudara, Kisah 16 ayat 6 menceritakan bagaimana Paulus nih mau pergi pelayanan loh saudara. Ke Bitinia dan ke Asia. Dicegah sama Tuhan, di reroute. Enggak, kamu bukan yang kesini, kamu pelayanannya di tempat lain. Supaya apa? Bukan dicegah untuk tidak boleh pelayanan, bukan saudara, jangan salah ya. Dia dicegah untuk ini nih, enggak, kamu ke kota lain, kebutuhannya sekarang di sini. Supaya Paulus itu berjalan menurut rencana Tuhan, bukan rencananya sendiri. Yang lainnya lagi orang Majus, waktu setelah selesai dari mengunjungi bayi Yesus, diditur sama Tuhan, dicegah pulang lewat jalan lain. Yusuf dan Maria dialihkan, diditur sama Tuhan supaya Yesus selamat. Sehingga izinkan Tuhan mencegah kita, bahkan minta sama Tuhan untuk Tuhan mencegah kita dari kesalahan kita, dari kebodohan kita, dari diri kita sendiri, dari ego kita. Tuhan cegah saya. Sehingga kita mau bisnis, mau kerja, mau sekolah, mau kuliah, mau mulai sesuatu, selalu beranikan diri untuk ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau dari Tuhan, bukain jalan, lancarkan. Kalau bukan dari Tuhan, stop it. And stop me from telling you that you should open this. Tuhan cegah saya. Dan juga Tuhan ajari hati saya untuk be fine dengan apapun yang Tuhan cegah terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan, Tuhan, seluruh hidupku milik-Mu. Kita ucapkan sama-sama dulu yang hijau, 1, 2, 3. Tuhan, seluruh hidupku milik-Mu. Seluruh loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Beneran loh. Ini juga orang sering ngomong sih, ya kita sering banget ngomong ini. Tapi kita suka keep beberapa areas to ourselves. Di satu sisi mungkin berpikir bahwa kita sembunyiin ini loh dari Tuhan, kayak Tuhan jangan tahu gitu. Kita kira we can fool God, ya kan, kita bisa kayak membohongi Tuhan gitu, nutup-nutupin sesuatu dari Tuhan, padahal dia tahu semuanya. Atau yang satunya, kita mengira bahwa kita bisa handle it sendiri. Gak apa-apa Tuhan, kalau yang ini gini aja lah, aku bisa lah. Keduanya salah, saudara. Kita gak bisa sembunyikan apa-apa dari Tuhan, dan kita tidak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan. Apart from Him, we can do nothing, absolutely nothing. Sehingga izinkan Dia untuk memang take care seluruh area kehidupan kita. Dan kembali lagi, tujuan kita adalah berbuah, bukan hanya stop di bertumbuh. Buah itu yang menikmati orang lain. Berbuah itu berarti hidup kita ini berguna untuk orang lain. Berarti hasil hidup kita apa, hidup kita ini kayak apa, itu terserah Tuhan. Terserah tangan pejunan yang membentuk. Kudu legowo untuk kita bilang, Tuhan, seluruh hidupku adalah milik-Mu. Izinkan Dia berkarya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip atau pengertian memiliki Tuhan sebagai mentor, Tuhan yang ngajarin kita, yang nuntunin kita dan kita mengikuti prinsipnya. Itu sama Tuhan udah diajarin dari dulu. Dan ini perlu diulang terus ke generasi dan generasi yang berikutnya.
Dari sejak zaman bangsa Israel, dari sejak Ulangan 6 ayat yang keempat sampai 9, Tuhan udah bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Karena namanya juga anak-anak, harus dikasih tahu berulang-ulang. Udah dikasih tahu ulang-ulang masih nggak mendengarkan. Sama kayak anak-anak Tuhan, seringkali dikasih, ya gitulah, saudara paham kan ya? Anak Tuhan seringkali dikasih tahu, nggak ngerti-ngerti kan? Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada gerbangmu. Diulang lagi sama Yesus di perjanjian baru, Matius 22:37 sampai 40. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. So Bapak Ibu Saudara sekalian, berjalan bersama dengan Tuhan seperti seri kita How to Walk with God. Berarti mengizinkan tangan Tuhan cawe-cawe sedetail itu memang dalam hidup kita. Dalam banget. Karena mementor itu sedekat itu. Dan membiarkan Tuhan bebas berkarya untuk membuat kita berbuah. Sekali lagi saudara, jangan cuma bertumbuh, percuma. Kalau yang bilang aku di sini lebih bertumbuh, aku di sana lebih bertumbuh, ya. Tadi tahu kan, berarti kan masih aku. Tapi hidup tuh nggak cukup cuman bertumbuh. Hidup tuh perlu berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Buah karakter Kristus, buah jiwa-jiwa, buah murid, buah kesaksian. Hidup berbuah. Biar hati kita open terus kayak Daud. Tuhan, you can take everything. Ambil semua. Kecuali yang satu. Do not take your Holy Spirit away from me. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Biar kita makin natural. Tapi sekarang makin natural, makin alami, juga makin memaknai ngomong. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, cegah saya. Tuhan, seluruh hidup ini adalah milik-Mu. Kita pejamkan mata kita bersama-sama siang hari ini. Tuhan Yesus, Engkau lebih tahu kedalaman hati kami daripada kami sendiri. Dan hari ini Tuhan, ampuni kami semua, terutama hamba-Mu Tuhan. Kalau seringkali hati kami salah di hadapan Tuhan. Biar kami jadi orang-orang yang seperti Daud mengizinkan Tuhan untuk obok-obok hati dan hidup kami dan karakter kami dan semua area hidup kami Tuhan. Biar hati kami makin oke untuk kami ngomong sama Tuhan, take everything if you wish. Ambil semua kalau memang itu yang Tuhan mau. Kecuali satu hal, jangan ambil rohmu daripada kami. Karena di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Terima kasih, kalau justru Tuhan yang sudi dan mau untuk mementor kami. Tuhan yang peduli untuk mau tahu setiap detail area hidup kami. Bukan karena Tuhan kepo, tapi karena Engkau baik. Dan Kau ingin yang terbaik untuk kami. Ajari kami untuk jadi orang yang terus punya hati lembut Tuhan. Biar seberapa baru atau seberapa lama kami jadi orang Kristen, hati kami gak pernah ngapal untuk dibentuk. Tapi justru hati kami makin dilembutkan seperti Engkau. Dibentuk seperti Engkau. Dan semakin menjadi serupa dengan Engkau Tuhan.
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Saat dia tahu ini yang dia lakukan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bapakku, sempurnakan jadi karya yang indah. Katakan, kini aku Percaya tiada yang mustahil bagimu. kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, yes Lord, pada rancanganmu dan bukan rancangan diri kami Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Boleh kita berdiri bersama-sama siang hari ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Yes Lord, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tapi kami bersyukur ini yang Tuhan lakukan. Masa lalu Engkau tetap memilihku. Terima kasih Tuhan. Bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Angkat tangan kita sama-sama. Kini aku percaya
Sungguh hanya Engkau yang tahu hati kami Tuhan. Dan biarlah ini bukan hanya sekedar karaoke rohani yang kami nyanyikan, tapi biar dari kedalaman hati kami berserah kepada rancangan Tuhan, bukan rancangan diri kami. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Terima kasih kalau Tuhan mengizinkan hidup kami di dalam Tuhan itu bisa berbuah. Terima kasih kalau Tuhan yang berinisiatif untuk mau mementor dan menuntun setiap kehidupan kami. Thank you Tuhan. Biarlah setiap hari di setiap momen, dengan sadar kami berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Dengan sadar kami berkata, Tuhan, cegah diri kami. Cegah kami dari kesalahan kami, dari kebodohan kami, dari diri kami sendiri bahkan. Dan Tuhan, seluruh hidup ini hanyalah milik-Mu. Biarlah oleh kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami bisa bilang, take everything away if you wish. But one thing, jangan ambil Roh-Mu yang kudus dari kami. Karena tanpa Tuhan dan di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Biar kami keluar dari tempat ini dengan pikiran, dengan hati yang diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Biar hati kami gak pernah ngapal, hati kami gak pernah terlalu terbiasa untuk dibentuk oleh Tuhan. Bahkan makin lama kami berjalan bersama dengan Tuhan, makin hati kami dilembutkan, makin hati kami makin fleksibel untuk dibentuk menjadi serupa dengan Yesus. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing melanjutkan aktivitas kami. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Tuhan, Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, tambahkan kesempatan, bukai pintu-pintu untuk seluruh kehidupan kami Tuhan. Guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dimanapun kami berada, apapun situasi kehidupan kami, ingatkan kami punya Tuhan yang mementor hidup kami, menuntun kami sedemikian rupa, dan menjadikan kami semakin serupa dengan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, pulangkan kami semua dengan damai sejahtera-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa hari ini. God bless you all, Omega Church. Have a great week ahead.